Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan presentasi dengan judul Pendidikan Nasional dan Lembaga Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD, PGSD 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 2024. Selanjutnya ada anggota kelompok Cantika Bintang Imelda dengan NIM akhiran 57, Najwa Syalona Bila Trisya dengan NIM akhiran 58, Lutfia Hafida Salsabila dengan NIM akhiran 67, Sarah Firdausi dengan NIM akhiran 78, Anissa Ramadhani dengan NIM akhiran 83, Alfrida Oktavia Fati Sulaiha dengan NIM akhiran 89. Berikutnya adalah peta konsep, mendeskripsikan dasar, tujuan, fungsi pendidikan nasional kelembagaan. Bab pertama, pendahuluan, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab kedua, pembahasan, membahas tentang dasar pendidikan nasional, fungsi pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional, pengertian lembaga pendidikan, macam-macam lembaga pendidikan, jenjang pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan. Bab 3, penutup, mencakup kesimpulan dan saran. Latar belakang, lembaga pendidikan dipandang sebagai lembaga yang dapat menciptakan generasi muda dapat bertahan di dalam kehidupan nyata melalui pendidikan. Melalui pendidikan, setiap individu berharap bisa maju dan setelah menyelesaikan pendidikan, individu tersebut bisa mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan juga masyarakat, bangsa, dan negara. Rumusan masalah yang akan dibahas kali ini adalah 1. Apa dasar pendidikan nasional? 2. Apa fungsi pendidikan nasional? 3. Apa tujuan pendidikan nasional? 4. Apa pengertian lembaga pendidikan? 5. Apa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan? 6. Apa perbedaan pendidikan formal, informal, dan non-formal? 7. Apa saja lembaga-lembaga pendidikan? Tujuan masalah 1. Mengetahui dasar pendidikan nasional. 2. Mengetahui fungsi pendidikan nasional. 3. Mengetahui tujuan pendidikan nasional. 4. Mengetahui pengertian lembaga pendidikan. 5. Mengetahui apa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan. 6. Mengetahui perbedaan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal. 7. Mengetahui apa saja lembaga-lembaga pendidikan. A. Dasar pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UU SPN nomor 2 tahun 1989 dan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun pengertian dasar pendidikan menurut para ahli. Menurut Ahmad D. Marimba tahun 1983, pendidikan adalah bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama. Menurut M. J. Langenfeld tahun 1957, pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dan anak-anak merupakan lapangan dalam suatu keduaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Adapun pengertian dasar pendidikan secara yuridis formal. Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran nomor 4 tahun 1950, nomor 2 tahun 1905 bab 3 pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Ketetapan MPRS nomor XXFII
MPRS 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah filsafat negara Pancasila. Dalam GPHN tahun 1973, GPHN 1978, GPHN 1983, dan GPHN 1988, Bab FI bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Bab MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GPHN dalam bab IV bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pembagian lembaga pendidikan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Contohnya, lembaga pendidikan dasar, yakni SD atau SMP. Lembaga pendidikan menengah, yakni SMA atau SMK. Lembaga pendidikan dan terakhir lembaga pendidikan tinggi. 2. Lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Adapun program-program pendidikan non-formal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kejar paket A setara dengan SD, kejar paket B setara dengan SMP, dan kejar paket C setara dengan SMA. Yang ketiga, lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama bagi bayi atau anak. Pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. B. Fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional memiliki fungsi yakni 1. Memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencetak karakter anak bangsa. 3. Kreativitas dan kecerdasan anak sejak dini. Dasar dan fungsi tujuan pendidikan sesuai dengan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi yakni mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 2 Pasal 2-3. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional melahirkan butiran-butiran sebagai berikut. Pasal 2, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional harus sesuai dengan TAP MPRS nomor 28 atau MPRS tahun 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, sehingga dirumuskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 juga ditegaskan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan artian bahwa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki budi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pribadi yang baik, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk membentuk karakter bangsa serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipantau sejak anak atau seorang
melalui pendidikan dari awal hingga akhir dengan adanya suatu penilaian selama menjalani masa pendidikan. Pengertian kelembagaan pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli yaitu menurut Dr. Randes, Haji Abu Ahmadi, dan Dr. Randa, Nur Uhbiyati, lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggangnya pendidikan terhadap anak didik menurut Enungka, Rukianti, dan Feni Hikmawati. Lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus proses pengenalan budaya pada 3 lingkungan utama yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lembaga pendidikan memberikan pengaruh kepada karakter masyarakat. Lembaga pendidikan ini di Indonesia berdasarkan undang-undang dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Perbedaan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal. 1. Jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Tempat pembelajaran di gedung sekolah. 3. Materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis dan umum. Pendidikan non-formal. 1. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang kedua, tempat pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Yang ketiga, tidak ada materi yang harus tersaji secara formal. Pendidikan informal. 1. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang kedua, tempat pembelajaran di luar gedung sekolah. Yang ketiga, materi pembelajaran yang digunakan sebagai tambahan terhadap materi pembelajaran di pendidikan formal. Pengertian jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu, ada pula pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. 1. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah upaya pembinaan yang dilakukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. PAUD bertujuan untuk menyiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut dan kehidupan masa dewasa. Kedua, pendidikan sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bagian kedua pasal 17 dijelaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar membentuk sekolah dasar SD dan madrasah ibtidaiyah MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah untuk sederajat. Sekolah menengah pertama dan madrasah yang ketiga, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah sanawiyah MTS atau bentuk lain yang sederajat. Para siswa harus mengikuti dan lulus dari ujian nasional untuk dapat melanjutkan pendidikan ke SMP dengan lama pendidikan 3 tahun. Yang ketiga, pendidikan sekolah menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan menengah dijelaskan pada pasal 18. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah ke atas atau SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lain yang sederajat. Keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan pada pasal 19 ayat 1, yaitu pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. G. Lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat terbentuk berdasarkan sukarela dan cinta yang asasi antara kedua subjek manusia, suami dan istri. Kedua, lembaga sekolah. Sekolah merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga
ketika anak berumur 4-6 tahun. Ia dipercaya oleh keluarganya untuk dididik oleh lembaga pendidikan atau sekolah seperti TK, SD. Di samping itu, kehidupan di sekolah adalah jabatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Yang ketiga, lembaga masyarakat. Masyarakat dalam lembaga berdasarkan asas demokrasi, artinya masyarakat dengan fungsi pengelolaan menerima kepercayaan dan tanggung jawabnya oleh dari dan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 1. Dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UU SPN nomor 2 tahun 1989 dan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yang kedua, fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak yang bermartabat serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Yang keempat, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus proses pengenalan budaya pada 3 lingkungan utama yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima, jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik secara berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.